Pernah nggak kamu merasa hari-harimu cuma lewat begitu saja? Halo, apa kabar? Kembali lagi, tiada hari tanpa belajar. Bangun tidur, buka HP, scroll media sosial, lalu tiba-tiba malam. Kok udah malam aja? Tapi kalau ditanya, hari ini kamu ngapain aja? Kamu sendiri bingung jawabnya. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan hari ini, kita bahas satu hal yang bisa mengubah itu semua. Hari ini, kita akan bicara tentang mengalahkan rasa malas dan membangkitkan diri sendiri. Pertama-tama, kita harus jujur. Rasa malas itu manusiawi. Semua orang pernah merasa malas. Bahkan orang sukses pun pernah terjebak dalam fase itu. Tapi masalahnya bukan di rasa malasnya. Masalahnya ada ketika kita membiarkan rasa malas itu mengatur hidup kita. Penyebab utama rasa malas biasanya ada 3. 1. Tidak punya tujuan yang jelas. Hidup tanpa arah itu bikin kita kehilangan motivasi. Kita jadi nggak tahu mau kemana, ngapain, dan akhirnya ya udah, rebahan aja. 2. Takut gagal. Kadang kita bilang, aku malas, tapi sebenarnya kita takut. Takut hasilnya nggak sesuai harapan. Takut dicap gagal. Jadi lebih aman diam. 3. Overthinking dan terlalu banyak mikir. Kita mikir terlalu banyak sampai nggak ngelakuin apa-apa. Ini seperti mobil yang mesinnya nyala, tapi nggak pernah jalan. Sekarang, coba pikirin ini. Alam semesta nggak pernah diam. Bumi terus berputar. Air terus mengalir. Angin terus bertiup. Kalau kita diam, kita sebenarnya melawan kodrat hidup itu sendiri. Setiap hari kamu punya 2 pilihan. Mau bergerak atau mau diam dan ditinggal. Dan ingat, ini baik-baik. Kalau kamu tidak membangun mimpimu, kamu akan dipaksa membangun mimpi orang lain. Bagian 3. Lawan malas dengan gerakan kecil 3 menit. Banyak orang berpikir untuk berubah itu harus langsung besar. Langsung bangun jam 5 pagi. Langsung baca 3 buku. Langsung workout 2 jam. Padahal perubahan besar justru dimulai dari gerakan kecil. Counter. Kalau kamu nggak bisa olahraga 1 jam, mulai dari push up 5 kali. Kalau kamu nggak sanggup baca buku 1 jam, baca 1 halaman aja. Kalau kamu males banget kerja, mulai dari buka laptop dan duduk di depan meja. Piranha up. Gerakan kecil melawan rasa malas. Dan yang paling penting adalah jangan tunggu motivasi baru bergerak. Justru bergerak dulu, baru motivasi muncul. Motivasi nggak akan bertahan kalau kamu nggak punya alasan yang kuat. Tanya ke diri sendiri. Kamu hidup buat apa? Kamu bangun pagi karena apa? Kamu kerja keras untuk siapa? Hidup bukan cuma soal bertahan hidup. Hidup itu soal menciptakan dampak. Kalau kamu belum nemu alasan kuat, cari dan gali terus. Karena saat kamu punya alasan besar, rasa malas itu jadi kecil. Counter. Orang tua kamu kerja keras siang malam. Bukan karena mereka nggak capek, tapi karena mereka punya alasan besar. Kamu, kadang kita jadi malas karena takut gagal. Padahal, gagal itu bukan akhir. Gagal itu jalan. Setiap orang sukses pernah gagal. Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum berhasil menciptakan lampu. J.K. Rowling ditolak belasan penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Elon Musk pernah bangkrut hampir total. Mereka semua bangkit karena satu hal. Mereka tetap bergerak. Jadi, jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk diam. Jadikan itu bahan bakar untuk bangkit dan coba lagi. Motivasi itu datang dan pergi. Tapi disiplin adalah kekuatan sejati. Kamu nggak perlu semangat setiap hari, tapi kamu bisa latih dirimu untuk tetap jalan walau nggak semangat. Konsia. 1. Buat rutinitas. Rutinitas kecil yang kamu lakukan setiap hari bisa jadi pondasi besar di masa depan. 2. Tentukan prioritas. Jangan sibuk jadi produktif palsu. Fokus pada hal yang benar-benar penting. 3. Hargai proses, bukan hasil. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Usahamu. Coba lihat orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka membuatmu lebih semangat atau justru menarikmu ke zona nyaman dan malas? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Kalau kamu dikelilingi orang yang kerja keras,
kamu akan ikut terpacu. Tapi kalau kamu dikelilingi orang yang cuma ngeluh, malas, dan gak mau maju, kamu juga akan tertular. Maka dari itu, pilih temanmu, pilih lingkunganmu. Kalau nggak ada lingkungan yang mendukung, ciptakan sendiri. Gabung komunitas online, cari mentor, nonton video motivasi, dengarkan podcast yang membangkitkan semangatmu. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya lagi. Tapi, kamu nggak akan pernah bisa mendapatkan kembali waktu yang hilang. Setiap hari kita dikasih 24 jam yang sama, seperti Elon Musk, Oprah Winfrey, atau orang-orang yang kamu kagumi. Bedanya bukan di jumlah waktunya, tapi bagaimana mereka menggunakannya. Jangan sia-siakan waktu dengan menunggu mood bagus atau waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Kamu udah cukup lama diam. Kamu udah cukup lama bilang nanti aja. Kamu udah cukup lama hidup tanpa arah. Sekarang, saatnya ambil kendali hidupmu. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Gak harus sempurna, gak harus besar. Yang penting, kamu mulai bergerak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Hari ini, kamu punya pilihan. Mau tetap hidup di zona nyaman dan melihat hidupmu berjalan tanpa arah, atau mau bangkit, bergerak, dan menciptakan hidup yang kamu impikan? Kamu punya potensi, kamu punya waktu, dan kamu punya kesempatan. Tinggal satu hal yang harus kamu lakukan. Gerak, jangan tunggu hari Senin, jangan tunggu tahun depan, karena kamu nggak tahu berapa banyak waktu yang kamu punya. Lawan rasa malasmu, bangkit, dan mulailah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang, tutup HP-mu, matikan distraksi, dan mulai langkah pertamamu hari ini. Karena kamu layak untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika Anda suka dengan video ini, angkat jempolnya ke atas. Like. Terima kasih.